Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Gunawan dengan NIM 1057211092219 dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Anggaran penjualan bisa dikelompokkan berdasarkan beberapa variabel tertentu yang di dalamnya akan saling berintegrasi antara satu dengan yang lain. Di antaranya yang pertama adalah wilayah pemasaran. Anggaran penjualan ini dilakukan dengan membagi rencana penjualan berdasarkan target wilayah geografis tertentu, seperti penjualan untuk Provinsi Banten, Jawa Barat, dan lain-lain. Yang kedua ada kelompok konsumen. Rencana anggaran penjualan juga bisa dikelompokkan berdasarkan kelompok yang ingin menjadi target penjualan perusahaan. Yang ketiga ada jenis produk. Dalam pengelompokan ini perusahaan bisa membagi target penjualan berdasarkan produk yang dihasilkan atau dijual oleh perusahaan tersebut. Yang keempat ada kelompok wiraniaga. Dalam pengelompokan wiraniaga, maka perusahaan harus membuat rencana penjualan berdasarkan kelompok wiraniaga yang menjadi target volume penjualan yang harus dicapai oleh tiap wiraniaga atau setiap tim wiraniaga yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Yang kelima ada waktu terjadinya penjualan. Rencana membuat anggaran penjualan juga bisa dikelompokkan dengan berdasarkan target waktu yang ingin ditempuh oleh perusahaan, misalnya anggaran bulanan, triwulan, 6 bulan, tahunan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk menentukan volume produk dapat berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, berdasarkan penjualan tahunan sebelumnya. Berdasarkan penjualan tahun terakhir atau sebelumnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan volume produk di tahun-tahun yang akan datang. Yang pertama ada pertumbuhan rata-rata. Ilustrasi ini adalah ilustrasinya. Dari 5 tahun sebelumnya kita akan mencari perkiraan volume produk tahun 2010 dan presentasi pertumbuhan produk tahun 2010. Kita perhatikan tabelnya. Pertumbuhan penjualan tahun 2005 sampai 2006 adalah sebesar 24.200 unit. Di mana itu didapatkan dari 200 unit dikurang 220 unit. Atau presentasinya sebesar 11%. Yang didapatkan dari 224.200 dikurang 220.000 unit dibagi 220.000 unit dikali 100%. Nah, kita lihat selanjutnya pertumbuhan penjualan tahun 2006-2007 adalah sebesar 36.630 unit yang didapatkan dari 280.830 dikurang 244.200 atau presentasi yaitu 15% yang didapat dari 280.830 dikurang 244.200 dibagi 244.200 dikali 100%. Nah, begitu terus
untuk kolom selanjutnya. Dari data di atas terlihat bahwa pertumbuhan volume rata-rata adalah sebesar 24.200 ditambah 36.630 ditambah 28.83 ditambah 46.337 dibagi 4 tahun. Nah, hasilnya adalah 13.000 per tahun. Karena itu volume penjualan tahun 2010 dianggarkan sebesar volume penjualan tahun 2009 ditambah dengan volume pertumbuhan rata-rata yaitu sebesar 355.250 ditambah 33.813 sama dengan 389.63 unit. Dan untuk pertumbuhan persentase pada tahun 2010, dari data tersebut terlihat bahwa pertumbuhan rata-rata selama 5 tahun sebesar 12,75%. Maka perusahaan dapat menetapkan target volume penjualan untuk tahun 2010 adalah sebesar volume penjualan tahun 2006 dikali dengan 100% ditambah dengan presentasi pertumbuhan rata-rata yang sebesar 544 unit yang didapatkan dari 355 250 dikali 355 250 dikali 112,75%. Nah, selanjutnya least squared. Metode least squared adalah salah satu metode di dalam ilmu statistik yang biasanya digunakan untuk membuat taksiran dari suatu tren tertentu. Tren tersebut tercermin di dalam sekumpulan data berupa time series. Data time series adalah sekumpulan data yang mewakili beberapa tahun secara berurutan. Misalnya data penjualan historis suatu perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Kita akan mencari least squared dengan rumus Y sama dengan A tambah B tambah X. Keterangan Y, nilai proyeksi Y untuk suatu nilai X. A adalah konstanta nilai Y seandainya X adalah 0. B adalah slope penunjukan beberapa satuan Y akan berubah seandainya X berubah satu satuan. Sedangkan untuk mencari A dan B dapat menggunakan rumus tersebut. Kalian bisa lihat. Nah, dalam least squared ini ada beberapa hal yang penting harus diperhatikan, bahwa nilai jumlah X sama dengan 0. Itu pasti. Untuk menentukan nilai X, maka perhatikan jumlah periodenya. Apakah termasuk datanya itu ganjil atau genap. Jika data genap, maka nilai X berlaku kalipatan 0, minus 1, minus 3, minus 5, minus 7, dan seterusnya. Atau 0, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jika datanya genap, nilai X-nya itu selalu melompati satu angka. Sedangkan jika datanya
Ganjil nilai X berlaku kelipatan 0, 1, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Atau 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jika datanya itu ganjil, berarti nilai X-nya berurutan. Oke, selanjutnya kita masuk di ilustrasi. Sama dengan data sebelumnya, karena di sini penggunaan data ganjil, maka untuk menentukan nilai X diambil dari titik tengah tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Maka titik tengahnya adalah 2007. Sedangkan untuk Y adalah volume penjualan dan N adalah 5. Oke, kita lihat pada tabel. Di situ kita sama dengan data yang tadi. X1-nya itu tadi karena dia itu ganjil, jadi pakai 1, 2 berurutan. Kalau X1 Y1-nya, X1 kali Y1-nya didapat dari 220 dikali 2 dikali X1. Volume penjualan kan tadi Y1 maksudnya. Jadi X1 per 2 itu didapat dari itu yang X1 yang minus 2 di pangkat 2 jadi 4, minus 1 pangkat 2 dapat 1, dan seterusnya. Sehingga kita dengan kolom itu kita bisa mendapatkan A dan B-nya. A-nya 280, 193, dan B-nya adalah 33, 521,3, dan X-nya 3 untuk tahun 2010. Penjualan tahun 2010. Selanjutnya kita masukkan ini rumus yang tadi, rumus last squared, yaitu A sama dengan B sama A ditambah B ditambah B X kali X. A itu tadi kita masukkan nilainya, B juga kita masukkan, X-nya itu kan 3. Selanjutnya sama dengan 380,757 unit. Oke, selanjutnya faktor penetapan volume produk. Yang kedua adalah target pertumbuhan penjualan. Terbagi menjadi 2, itu pertumbuhan volume penjualan. Yang kedua adalah pertumbuhan pangsa pasar. Yang ketiga ada demografi, terbagi menjadi 4, yaitu perubahan kelompok usia tertentu. Yang kedua ada perubahan komposisi dan jumlah jenis kelamin tertentu. Yang ketiga ada perubahan penduduk berdasarkan kelompok tertentu. Yang selanjutnya ada DII atau perubahan iklim. Yang keempat ada pertumbuhan pendapatan. Yang kelima adalah perubahan lingkungan perusahaan. Selanjutnya ada penetapan harga jual produk. Ada beberapa metode yang digunakan untuk penetapan harga jual produk. Yang pertama ada metode harga pasar. Metode penetapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk berlaku di pasar. Besarnya harga tersebut dipengaruhi juga oleh harga jual produk sejenis. Dalam hal ini, perusahaan tidak dapat menetapkan harga sekehendak perusahaan. Perusahaan hanya mengikuti harga pasar yang berlaku. Karena ketika suatu produk harganya terlalu tinggi, orang tidak akan konsumen akan mencari barang yang sama dengan harga yang lebih murah.
Dalam metode ini tidak ada perhitungan karena sepenuhnya tergantung pada penjualan dan penawaran. Selanjutnya ada metode biaya plus. Metode ini didasarkan pada besar biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut ditambah dengan presentasi laba bersih yang diinginkan perusahaan. Dalam hal ini, dasar biaya yang digunakan terbagi, yaitu biaya produksi dan biaya total. Ilustrasinya untuk metode biaya plus. Oke, jika perusahaan merencanakan penetapan harga jual produk dengan menggunakan metode biaya total plus 20%, maka penghasilan harga jual sebesar, kita lihat, penjualan total, biaya total ditambah 20%. Itu 1.200.000.000 ditambah 20% dikali 1.200.000.000 sama dengan 1.440.000.000. Dan harga jual unit 1.440.000.000 dibagi 100.000 unit sama dengan 14.400 per unit. Jadi perusahaan akan menetapkan harga jual produk sebesar 14.400 per unit tahun 2017. Kita lihat di sini biaya bahan baku langsung 200 juta. Kalian bisa lihat. Jika perusahaan merencanakan penetapan harga jual produknya dengan metode biaya produksi plus 40% untuk menghasilkan 100.000 unit produk, perusahaan menganggarkan biaya produksi total sebesar 940 juta. Maka kita perhatikan penjualan total sama dengan biaya produksi ditambah 40% dikali biaya produksi, kita masukkan dan hasilnya adalah 1.316.000.000. Dan untuk harga jual kita masukkan tadi biaya produksi dibagi 100 unit sama dengan 13.160 per unit. Selanjutnya ada metode margin kontribusi. Margin kontribusi merupakan selisih antara harga jual dengan biaya variabel suatu produk. Ilustrasi, PT Millar memiliki kapasitas produksi normal sebesar 120.000 unit per tahun, sedangkan untuk tahun 2017 perusahaan hanya merencanakan penghasilan produk sebesar 100 unit. Perusahaan memiliki peluang untuk membuat produksi tambahan dan menjual sebanyak 2.000 unit jika ada pemesanan tambahan dari pelanggan Malaysia. Untuk kemungkinan pesanan tambahan sebesar 20 unit ini, perusahaan membuat taksiran biaya seperti berikut. Biaya bahan langsung 200 juta, biaya tenaga kerja langsung 350 juta, biaya overhead variabel 150 juta, biaya pemasaran variabel 100 juta, total biaya variabel adalah 800 juta. Jika perusahaan merencanakan penetapan harga jual produk dengan metode biaya produksi plus 20% untuk menghasilkan 100 unit produk, perusahaan menganggarkan biaya produk total sebesar 900
940 juta, maka kita lihat penjualan total sama dengan biaya produksi. Seperti rumus yang tadi, kita masukkan 940 juta, itu total biaya total produksi, biaya produksi, dan ditambah 40% dikali 940 juta sama dengan 1.316 juta. Begitu pula harga jual atau per unit 1.316 juta dibagi 100.000 unit, maka hasilnya 13.160 per unit. Selanjutnya adalah metode laba maksimal. Adakala produk suatu perusahaan memiliki sifat yang sangat elastis, di mana harga jual produk tersebut akan langsung mempengaruhi volume penjualan. Langsung saja diilustrasi. PT Signus memproduksi suatu barang dengan kapasitas sebesar 140.000 unit per tahun. Jumlah biaya tetap total yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh produk tersebut adalah sebesar 300 juta. Sedangkan biaya variabel yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut diperkirakan sebesar 7.000 per unit. Perusahaan sedang mempertimbangkan harga jual yang tepat untuk produk tersebut agar laba usaha total yang akan diperoleh perusahaan optimal. Taksiran bagian pemasaran tersebut adalah sebagai berikut. Kita lihat harga dan volume 20.000, volume 20.000. Berdasarkan prediksi tersebut, perusahaan maka akan menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Jika perusahaan menjual produknya dengan harga 20.000 per unit, diperkirakan akan terjual sebanyak 20.000 per unit, seperti dalam kolom tadi, sehingga akan menghasilkan nilai jual sebesar 400. Itu untuk menemukan nilai, kolom nilai ya. Untuk mendapatkan biaya variabel, di kolom variabel kalian bisa mengalihkan biaya variabel yang telah ditentukan di soal, yaitu 7.000 per unit dikali dengan volume penjualan. Jadi 7.000 seperti baris pertama, 7.000 dikali 20 sama dengan 140 juta. Selanjutnya untuk biaya tetap, itu tadi sudah ditentukan di soal, yaitu 300 juta. Dan yang terakhir untuk laba, untuk kolom laba dan rugi, kita kurangi nilai jual dikurang biaya variabel dikurang biaya tetap. Jadi 440 juta itu dari 400 juta dikurang 140 juta dikurang 300 juta sama dengan 40 juta. Minus 40 juta. Itu dalam kurung masuknya minus ya. Bisa dalam kurung atau bisa ditulis juga minusnya. Demikian juga untuk harga. Untuk harga di baris selanjutnya menggunakan metode yang sama. Dari tabel tersebut terlihat bahwa harga jual yang dipilih perusahaan 14 per unit karena agar menghasilkan laba sebesar 260 juta.
mendekati dari yang ditetapkan. Oke, selanjutnya metode tingkat pengembalian atas modal. Langsung masuk di ilustrasi untuk mempersingkat video karena durasinya mungkin sudah terlalu panjang. Total modal yang digunakan PT Farnox adalah 500 juta dengan tingkat pengembalian investasi atas modal sebesar 20%. Volume produksi dan volume penjualan yang direncanakan adalah sebesar 50.000 unit produk, sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk produksi 320 juta. Berdasarkan tingkat pengembalian investasi, maka harga jual per unit adalah, ya kita lihat ada rumusnya, yaitu harga jual sama dengan biaya total ditambah tingkat pengembalian modal dikali modal. Terus kita bagi volume penjualan. Oke, kita masukkan 320 juta ditambah 20% itu tingkat pengembalian tadi dari soal, dan kali 500 juta dibagi 50, hasilnya 8.400 per unit. Kalian bisa hitung-hitung sendiri untuk pembuktiannya. Dan itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.